Bayangin kalau kamu tiba-tiba diusir sama orang yang nggak kamu kenal. Kamu mau apa nggak? Oke, selamat datang di Psikologi Untuk Kamu pada segmen Bersih-Bersih Mental. Karena bersih, pangkal sehat. Di video kali ini aku mau berbagi gimana caranya biar kita itu bisa mengontrol emosi yang kita rasakan. Sehingga kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau perilaku atau kata-kata yang lepas dari kontrol kita. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, jadi nanti ada 3 step ya. Yang pertama, stepnya adalah mengenali. Dan mengenali ini nggak cuma namanya doang, marah, kayak sedih kan, dan segala macam. Nggak cuma itu, tapi juga karakteristiknya. Nah, dengan kita mengenal karakteristiknya, kita akan lebih mudah untuk mengontrol emosi kita. Oke, kita langsung masuknya dengan teknik 5W+1H. Apa itu? Aku yakin teman-teman pasti udah tahu nih 5W+1H itu apa. Oke, kita langsung masuk aja. Yang pertama adalah what. Apa emosi yang kita rasakan? Kalau kamu mau, ada sih, aku nulis ebook, dapat kamu dapetin gratis. Linknya ada di deskripsi. Cuman gini teman-teman. Mungkin ada banyak orang yang mengetahui emosi itu cuma marah doang. Padahal enggak. Emosi enggak cuma sekedar marah. Dan juga mungkin kita perlu gali lebih dalam bahwa emosi itu sensasi di dalam tubuh kita ketika berhadapan dengan situasi tertentu kayak gitu. Nah, sensasinya apa itu nanti akan terdefinisi menjadi plot-plot namanya tersendiri-sendiri. Nah, situ ada tuh e-booknya. Download aja gratis. Nah, apa emosi yang pertama ya? Kemudian, kepada siapa emosi itu ditujukan? Karena setiap emosi itu pasti tertuju kepada objek ataupun subjek tertentu atau situasi tertentu. Nah, coba nih dicek kembali. Emosinya apa, kepada siapa? Selanjutnya, sejak kapan emosi itu ada? Nah, barangkali nih, kalau misalkan teman-teman itu ngerasa emosinya ini udah ada sejak kemarin lusa, sudah beberapa hari yang lalu, bahkan berminggu-minggu yang lalu, bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih belum selesai. Nah, itu rasanya kan semakin kesini semakin berat. Kayak misalkan genggam sesuatu yang ringan deh, kayak apa ya? Megang ini deh, mungkin ini power bank. Nah, megang power bank kayak gini mungkin nggak berat kalau semenit, 2 menit, 5 menit kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah sejam, 2 jam, lama-lama juga akan pegal juga kan. Nah, sama. Mungkin juga kalau berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nah lama-lama pegal juga kan, tangannya akan terjadi rasa sakit. Nah, sama. Barangkali nih, kalau misalkan ada rasa sakit di dalam diri, mana tahu akibat dari emosi lama yang belum selesai untuk dibersihkan. Oke, itu ya. Jadi semakin lama emosinya digenggam, semakin lama emosi itu belum dibersihkan, maka akan semakin berat rasanya dan bahkan semakin sakit gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah why. Kenapa sih emosi itu bisa ada? Atau mungkin bahasa lainnya adalah apa penyebab emosi itu muncul? Biasanya ini terkait dengan kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat kita merasa sensasi tertentu. Oke, walaupun emosi itu cenderung ada yang nyaman dan tidak nyaman ya, tapi dalam hal ini lebih mudah kita kontekskan kepada emosi yang nggak nyaman. Karena lebih mudah untuk kita bisa mengenalinya. Nah, kenapa emosi itu ada? Biasanya berkaitan sama kejadian tertentu, gitu ya. Terus kemudian where. Yang terakhir adalah where. Dan tadi aku udah bilang bahwa emosi itu sensasi di dalam tubuh kita. Maka kita perlu ngecek nih di dalam tubuh kita dari kepala sampai ke ujung kaki, itu bagian mana yang dirasa nggak nyaman ataupun yang dirasa nyaman kalau emosinya nyaman. Nah, coba dicek di dalam tubuh kita. Karena disitulah biasanya stasiun-stasiun emosinya yang intens untuk dirasakan.
gitu ya. Terus kemudian yang terakhir how. How-nya ini lebih ke arah how many. Jadi kita coba mengukur nih dari 1 sampai 10, ada di angka berapa sih emosi yang kita rasakan. Kalau 1 itu sangat ringan, kita masih sangat bisa mengontrolnya. Kemudian kalau 10 itu udah batas maksimalnya kita itu bisa mengontrolnya. Kalau misalkan lebih dari 10 gimana? 11, 12, nah kita udah meluap-luap, kita udah out of control. Sehingga emosinya meledak-ledak kayak gitu. Maka jangan sampai kan kita lebih dari 10 kayak gitu, sehingga kita masih bisa mengontrol emosi kita. Oke, itu ya untuk pertama mengenali emosi. Kemudian yang kedua adalah menerima emosi. Kita nggak akan bisa mengontrol emosi kalau kita itu nggak menerimanya. Ya, memang kayak gitu. Banyak dari kita itu kayak menyangkal emosi kita. Kayak misal, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh marah, harusnya aku nggak kecewa sih, dan sebagainya. Tapi, kalau misalkan kita menolak kayak gitu, emosinya tetap ada, cuman kita nggak mengakuinya, sehingga kita menganggap itu nggak ada, sementara itu masih ada. Jadi gimana tuh? Agak sulit kan buat kita mengontrolnya. Maka ada baiknya kita terima dulu aja. Kita terima dulu sehingga kita bisa memproses nih emosinya. Kita bisa nih mengendalikan emosinya nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah memproses itu tadi ya, memproses. Nah, ada di era ini, di masa-masa ini ada keren istilah self-healing. Nah, bolehlah kita kontekskan memproses emosi tadi dengan self-healing itu tadi. Nah, dengan kita menguasai teknik-teknik self-healing, kita akan bisa lebih bukan enjoy sih, kita akan lebih bisa untuk mengontrol emosi kita. Karena dengan teknik-teknik self-healing tertentu, tiap orang beda-beda ya. Barangkali cocok dengan teknik ini, saya nggak cocok. Barangkali saya cocok dengan teknik ini, mungkin kamu nggak cocok. Nah, maka perlu ditemukan teknik self-healing yang tepat untuk diri kita masing-masing. Gitu ya. Itu 3 step untuk kita bisa mengontrol emosi kita. So, kita mulai ya untuk perjalanan kita bisa mengontrol emosi kita. Setiap hari kita belajar, setiap hari kita praktek untuk kita bisa mengendalikan emosi kita. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Lain next di BBM berikutnya. Mau bahas apa? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, gitu dulu video kali ini. Sampai bertemu di BBM berikutnya. Cheers and see you next.